Ya, Pak, kembali nih Pak, bicara tadi tentang radikalisme, intoleran. Pertanyaan saya sih, kita punya namanya Pancasila. Pertanyaan saya sih, apa makna Pancasila bagi gereja sebagai dasar hidup bersama dalam masyarakat majemuk? Kita ini kan plural Pak ya. Ada suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Bagaimana penerapan dalam pelayanan gerejawi Pak? Ya, kita sudah setuju lah. Saya rasa hampir seluruh gereja meyakini Pancasila ini sebagai dasar negara. Jangan kita case to case antara Alkitab dengan Pancasila, itu dua hal yang berbeda. Tapi bagaimana sih Pak peranan gereja dalam membumikan nilai-nilai Pancasila supaya hidup rukun dan sebagainya? Silakan Pak. Sebenarnya Pancasila itu kan adalah way of life. Iya. Pandangan hidup kita ya. Ya, filosofinya itu begitu kan. Iya. Jadi kalau kita lihat peranan dari gereja, di Alkitab sudah ada Pancasila itu. Ya. Jadi tidak sulit bagi gereja untuk menghidupi Pancasila, mempraktekkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ada di Alkitab. Sudah. Mau khotbah tentang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Siap. Allah itu Esa. Iya. Nah, jadi kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran kan? Betul. Kan begitu. Nah, bicara kemanusiaan, bisa di mana misalnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, ya, banyak contoh ya Pak ya. Banyak contoh. Iya kan. Kalau kita kita orang beragama, percaya Tuhan, ya beribadah, berarti kita harus beradab. Adab kita harus baik kan, begitu. Ya. Bicara persatuan. Oh banyak sekali ya. Kita harus bersatu. Di kitab bersatu kita tunggu bercerai kita runtuh kok. Kawin lagi. Surat Paulus itu kan bicara tentang damai, tentang persatuan, bicara kerakyatan, bicara keadilan. Jadi kita bersyukur Pak punya Pancasila. Betul. Karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya tidak bertentangan dengan iman Kristen. Dan tetapi kan permasalahannya Pak, banyak orang, ya tidak hanya orang Kristen, suku-suku yang lain, agama-agama yang lain kan menganggap Pancasila hanya sebagai hanya slogan saja, tetapi sebenarnya itu harus diterapkan. Intoleran itu terjadi karena tidak menyadari Pancasila. Jadi, menurut saya Pak, Pancasila itu harus diajarkan. Diajarkan sebagai dasar-dasar atau awal di dalam sekolah-sekolah yang memulai misalnya di SMP, memulai dari SD, supaya nilai-nilai ini tertanam dalam hati semua orang, agama apapun juga dia. Kalau bagi orang Kristen tidak usah diragukan soal Pancasila, karena tiap minggu khotbah itu isinya Pancasila. Isinya Pancasila ya. Lalu dalam doa syafaat didoakan pemerintah, bangsa dan negara, sikap toleransi, sikap menghargai gitu ya. Itu sila terakhir apa? Keadilan sosial ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu firman Tuhan mengajar kita harus hidup adil. Adil ya. Oke. Jadi kalau tidak ada keadilan, jangan jadi Kristen. Jangan kau pergi kebaktian kalau hidupmu itu dalam kehidupanmu itu tidak ada keadilan. Ya. Pertanyaan saya Pak, masih banyak gereja yang tidak adil nih. Masih banyak gereja seperti Menara Gading. Masih banyak gereja yang menganggap gereja saya yang paling hebat dan paling benar, dan gereja yang lain salah. Menurut Bapak gimana? Itu yang harus kita ingatkan. Kita ini melayani Tuhan. Iya. Itu, dan dalam pelayanan itu bukan soal kecil besar. Bukan soal banyak atau tidak, tapi soal kita harus menghidupi firman itu. Itu di situ kan. Gitu. Jadi betapa pentingnya Pak ya Pancasila bagi semua elemen masyarakat, apalagi bagi umat Kristen, karena Pancasila tidak sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Gitu Pak ya. Dan saya ingat dulu ya, waktu Pak Jokowi mulai mau start jadi presiden itu kan ada apa itu? Ada satu peristiwa mungkin. Bukan peristiwa, tapi ada satu makalah atau satu program itu kan. Nawacita dulu namanya. Bukan Nawacita, ini yang menyangkut dengan Pancasila. Ya itu. Tapi sayang tidak dilaksanakan itu. Saya sudah lupa itu namanya apa itu. Tapi sebenarnya itu bagus dan penting sekali ya Pak ya. Karena itu memang mesti diajarin. Ya. Semua masyarakat Indonesia ini kalau dia kuasai Pancasila, artinya kuasai ini bukan hafal ya. Bukan hafal sila-sila itu.
tapi mendalami isi daripada sila itu, dia tidak akan korupsi. Harusnya. Ya, karena kalau dia korupsi, ini orang tidak benar, tidak adil, tidak jujur, dan ya itu kan. Ya. Nah gitu. Pak, kita sekarang memperdalam masalah korupsi Pak ya. Wakil Menteri belum lama ini ditangkap Pak karena dapat jatah seminggu itu 100 juta. Lalu masalah MBG, ketua MBG-nya juga ditangkap. Korupsi di mana-mana. Ini gimana sih Pak gitu? Mungkin juga anggota gereja ada yang korupsi. Di gereja pun ada korupsi. Kita nggak bisa pungkiri itu Pak. Ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Artinya di semua lini itu ada. Ya. Di pemerintahan, di dunia rohani. Iya ada. Dalam pelayanan gereja pun tujuannya kan sudah tanda petik. Yuk kumpul-kumpul orang yang banyak itu, jemaat yang banyak itu tujuannya apa? Apakah tujuan untuk kolekte, tujuan untuk perpuluhan, persembahan? Itu kan tanda tanya besar kan? Itu begitu. Nah, tetapi kalau misalnya rohaniawan atau pemimpin gereja atau hamba Tuhan melihat jemaat itu sebagai objek mereka, menurut Bapak seperti apa? Tidak betul. Objek untuk mengeruk kekayaan. Jemaat itu dipercayakan Tuhan kepada kita untuk digembalakan. Dan kita harus jadi teladan. Nah, itu suratan Petrus bilang apa? Betul. Kamu harus berbuat, tidak boleh kamu harus berbuat seolah-olah kamu ingin menguasai mereka. Tapi harus jadi teladan. Siap. Dan melayani dengan motivasi yang murni, lurus. Tujuannya mesti lurus, melayani Tuhan itu untuk apa? Hati yang murni, hati yang tulus. Tulus. Karena itu saya di gereja kita di GBIN itu saya selalu tekankan bahwa kita harus bisa hidup supaya bisa melayani, bukan melayani supaya kita hidup. Luar biasa. Tapi kita harus bisa hidup supaya dapat melayani orang yang baik. Nah, saya ingin artinya menyimpulkan yang Bapak katakan, hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Itu. Nah, faktanya banyak orang yang dia melayani untuk hidup. Tetapi yang benar adalah hidup untuk melayani. Dan Paulus memberikan contoh itu kan. Aku punya hak untuk menerima, tapi aku punya hak juga untuk menolak. Karena itu aku bekerja untuk membiayai. Rombonganku untuk melayani itu. Saya masih teringat Pak, waktu pertama-tama saya ini arti bisa juga melayani sampai saat ini Bapak tahu. Sebenarnya saya dibentuk oleh Bapak Pak. Bapak tidak ngasih, Pak Sabta. Artinya, tapi Tuhan pakai alat untuk saya. Gimana kita putar film dulu belum ada apa-apa Pak. Kita putar film ke daerah-daerah, lalu putar film tentang Yesus dan yang lain-lain pada saat itu Pak. Saya merasakan Pak, inilah bentukan juga, ini cara Tuhan Pak. Saya tidak menjadi katakanlah hamba Tuhan yang instan, tetapi juga kita ke daerah, kita ke ini bukan mau cari money, bukan mencari sesuatu, tetapi yang kita lihat bagaimana melalui film ini banyak orang yang bertobat, banyak orang yang datang kepada Tuhan gitu. Jadi artinya Pak, saya biar mereka masyarakat menyaksikan Bapak dipakai Tuhan untuk membentuk saya juga Pak. Bagaimana Sabta kamu bisa menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, itu Pak pelajaran yang saya tidak pernah lupa dari Bapak sebagai mentor saya, dan saya tidak pernah malu-malu menceritakan hal ini kepada orang lain. Walaupun kita katakan sinode yang berbeda, tetapi saya belajar dari sosok Pendeta Ferry Haurisa Pak. Itu yang saya sampaikan Pak. Nah, kita lanjut Pak, kembali pada pembahasan kita tentang ngobrol santai tentang Indonesia Pak. Ini di era media sosial Pak, banyak sekali lah berita-berita yang ada, termasuk juga informasi yang hoax ya. Bagaimana gereja membangun etika komunikasi yang mencerminkan nilai kerajaan Allah dengan semangat kebangsaan Pak. Sebelum lari ke situ saya baru ingat sekarang. Revolusi mental. Pak Jokowi itu bagus sekali tuh, Pancasila sekali ya. Pancasila itu masuk situ. Ada di situ ya. Tetapi revolusi dalam diri kita. Tapi dalam pelaksanaan tidak ada. Akhirnya banyak korupsi kan. Dan hingga terpuruk lah Pak ya kondisi kita seperti itu. Tapi kalau revolusi mental benar-benar diimplementasikan, kita bisa menjadi bangsa yang baik lah, yang kuat, apalagi di tahun 2045 berkarakter seperti itu. Jadi seperti yang Pak Prabowo bikin itu, menteri semua pergi ke apa itu, pergi retreat itu. Itu kan kurang itu waktunya, kurang waktunya.
Karena itu kan harus pembinaan mental yang betul-betul sehingga begitu duduk nggak korupsi. Iya, sama saya lakukan juga Pak, pembinaan mental ini Pak, tentara-tentara di lain-lain gitu. Jadi artinya memang itu harus yang kita lakukan Pak. Jadi memang selama kita masih hidup kita punya juga talenta yang sama dan juga Tuhan berikan kesempatan dengan media yang berbeda kita pakai untuk pembinaan, untuk hormat. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, bicara hoak Pak, banyak juga berita-berita hoak di medsos Pak, yang kadangkala membenturkan antara masyarakat dengan masyarakat, khususnya masyarakat di bawah. Gereja itu bersikap bagaimana Pak? Apakah kita harus check and recheck, ataukah dalam kenyataan banyak orang menelan mentah-mentah pemberitaan, padahal itu katakanlah itu bisa terjadi oleh karena teknologi yang maju dan sebagainya. Nah, Bapak sebagai ketua sinode, bagaimana mensikapi hal tersebut? Ya, itu memang pertanyaan yang bagus. Saya ingat waktu itu saya lihat itu, saya senang nonton itu Bung Rocky Gerung Dia pernah mengatakan bahwa itu pembuat hoax yang paling mantap itu pemerintah. Dia seperti itu. Menurut dia waktu itu. Artinya kan punya kuasa tuh, mau bikin apa aja bisa. Siap. Tapi kita tidak bicara itu ya. Kita bicara bagaimana kita mengantisipasi hoax dalam dunia ini. Teristimewa gereja. Nah, sebagai orang-orang percaya, tugas kita adalah menyampaikan kabar baik. Berita yang benar. Karena itu setiap berita yang kita terima, sebelum kita forward atau berikan kepada orang lain, kita harus cek and recheck. Apakah berita ini benar atau tidak? Berita ini kalau saya kirim, dia memberkati orang itu atau tidak? Dia menghiburkan atau tidak? Kira-kira itu. Berita ini memuliakan Tuhan atau tidak? Kita masih cek seperti itu. Karena zaman modern ini, AI dia bisa bikin macam-macam. Betul. Sekarang kita ketik di YouTube kita minta misalnya Black Brothers lagu-lagu Black Brothers, reggae, AI kita tulis, itu keluar itu semua lagu-lagu yang sentimental itu semua jadi reggae itu. Dia jadi reggae. Nah, itu gitu kan. Jadi ada yang memang bukan kata-kata orang itu, tapi AI bisa bikin. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati harus kita filter. Karena kita harus menjadi berkat. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain jadi bentrok gitu. Karena itu gereja ini saya kasih nama Gereja Betel Injili Nusantara. Artinya Injili apa, itu bukan aliran, tapi Injili ini mau kembali kepada evangelium. Evangelium artinya berita Injil. Jadi gereja ini harus memberitakan kabar baik. Berita Injil itu kan kabar baik. Gitu. Tidak boleh kabar yang hoax. Harus disaring dulu Pak baru di-sharing. Ini penting sekali. Dunia ini memerlukan kabar baik. Dunia ini sekarang ini memerlukan kabar baik. Sedangkan dolar sudah masuk ke menembus 20.000 Pak. Belum ya. Tetapi kan ini bukan kabar baik Pak dolar menembus sekian, tidak apa-apa. Kita tidak boleh langsung mengulasnya lagi lalu membuat masyarakat jadi khawatir nggak boleh ya. Ini dolar yang mau naik sampai berapapun, masyarakat menengah itu ke bawah itu dia tidak pusing dengan itu. Kenapa? Karena dia lihat memang presidennya pro kepada rakyat bawah kan. Ini yang pusing ini kan masyarakat yang atas ini kan yang punya dolar itu. Karena dia mau dolarnya bertambah, bertambah. Tapi satu waktu kalau ini ada arus balik, gelap-gelapan dia kan. Nah sampai hari ini kita semua masih makan kok. Paling naik berapa persen toh kita beli. Nah itu kopi yang di Kopili sama Bami itu harga masih tetap belum naik ya. Di pasar pun paling naik 1-2 aja, tapi itu beda sedikit. Karena masalah itu. Ini ekonomi kita kuat kok. Kita punya hasil bumi yang luar biasa kan. Alam ini yang luar biasa. Kita kaya diberkati Tuhan. Tinggal kita mesti berdoa agar presiden dan jajarannya semua diberikan hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar mereka dapat memimpin dengan baik. Nah itu sebab pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Kita tidak boleh maki-maki. Betul. Dan kita memang berdoa, mengkritisi juga boleh lah. Boleh. Boleh. Artinya
supaya mengkritisi tapi kasih jalan keluar. Iya, betul. Artinya pemerintah ini terus kita doakan supaya mereka berpihak pada kebenaran dan keadilan. Betul. Berpihak pada rakyat lah. Ya, berpihak pada rakyat. Ya. Nah,